kita sambut firman Tuhan yang menjadi berkat dan sukacita bagi kita di hari Minggu pertama setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 26 hingga ayat 39. Lukas 8 ayat 26 hingga ayat 39. Maka kita buka Alkitab kita masing-masing. Kami akan membacakannya untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari hendaklah mengikuti di dalam hati. Lukas 8 ayat 26 hingga 39. Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang gerasa yang letaknya berseberangan dengan Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Ia tidak tinggal dalam rumah, tetapi di pekuburan. Ketika melihat Yesus, ia berteriak lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon janganlah menyiksa aku." Sebelumnya, Yesus pernah memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Roh itu sering menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, tangannya dibelenggu dan kakinya dirantai. Namun ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang terpencil. Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Di situ ada sekawanan besar babi sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang itu untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus, telah berpakaian dan sudah waras. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Seluruh penduduk daerah Gerasa pun meminta Yesus meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Lalu naiklah ia ke dalam perahu dan kembali. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Namun Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu." Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
untuk menghantarkan kita kepada khotbah ini, ingin diawali dengan pertanyaan, adakah yang perlu Tuhan pulihkan dari dirimu? Adakah yang perlu Tuhan Yesus sembuhkan atau pulihkan kembali seperti semula dalam dirimu? Firman Tuhan ini akan menjawab, dan tidak perlu kita jawab secara langsung, tetapi marilah kita renungkan amang-inang melalui khotbah ini. Topik minggu kita mengatakan Yesus menaklukkan roh jahat. Dari topik ini kita sudah bisa memaknai, mengartikan atau mengenal siapa Yesus. Tuhan yang mampu menjadikan segala sesuatu. Yesus adalah Tuhan yang segalanya, penghuni bumi, penghuni semesta ini tunduk padanya, bahkan roh jahat atau iblis. Lukas pasal 8 ayat 26 hingga ayat 39 ini mengisahkan cerita tentang seseorang yang pernah dirasuki oleh roh jahat atau setan. Lukas ini, pasal ini atau perikop ini mengisahkan tentang seseorang yang hidupnya kacau, terporak-poranda oleh iblis. Tetapi meski hidupnya yang selama ini sudah kacau, Tuhan Yesus datang dari Galilea, menyeberang ke tempat ini hanya untuk menyelamatkan seseorang yang terbelenggu dosa. Oleh karena itu, kita ingin melihat bagaimana kisah atau kesaksian hidup orang yang kerasukan setan ini pulih oleh Yesus dan menjadi refleksi bagi hidup kita saat ini. Yesus menjaga orang yang terbuang. Gerasa atau orang gerasa adalah orang atau tempat di mana banyak yang masih hidup dengan kekuatan duniawi. Dan di sini dijelaskan tadi di mana orang yang kerasukan itu ia tinggal bukan di rumah, tetapi dia tinggal di pekuburan. Ya, dia tinggal di pekuburan. Kita tahu kuburan adalah tempat orang yang sudah meninggal atau yang mati. Atau dengan kata lain, iblis atau setan berada di dalam kuburan atau di dalam kematian. Atau iblis dekat dengan kematian. Atau iblis akan membawa kepada kematian. Itu dia. Ya, orang yang dirasuki setan itu tinggal di pekuburan. Kemudian juga dia dijelaskan di sana bahwa ia tidak berpakaian. Kalau orang tidak berpakaian, maka dia akan mengalami rasa malu. Dari sini kita bisa pahami iblis atau orang yang dirasuki iblis akan pada akhirnya akan mendapat malu. Orang yang hidup dengan duniawi pada akhirnya akan dipermalukan atau memalukan dirinya sendiri. Kemudian juga di sana kita bisa baca siapa setan, siapa iblis yang ada pada dirinya itu. Legion katanya.
Atau jika kita telusuri, legion itu sama dengan kurang lebih 600 setan ada di dalam satu orang. Atau legion juga istilah yang sering disebut istilah militer, atau dengan kata lain kalau disebut militer berarti sering di dalam peperangan. Oleh karena itu, setan atau iblis kita harus hadapi dengan peperangan. Nah, dari ketiga hal ini, saudara-saudara yang terkasih, dari tempat, dari pakaian, dan juga dari identitas siapa yang merasuki, kita bisa pahami bahwa orang yang dirasuki oleh iblis, yang membiarkan dirinya ditempati oleh roh jahat, dia akan dekat dengan kematian dan akan dipermalukan, dan iblis itu harus diperangi atau dilawan dalam peperangan. Oleh karena itu menjadi perenungan bagi kita dari peristiwa yang dialami oleh seseorang ini, bahwa tadi Yesus menyeberang dari Galilea dan mendarat di Gerasa. Yesus menjangkau orang yang terbuang ini, orang yang dekat dengan kematian, orang yang berjuang melawan iblis dengan terang, tapi oleh karena banyaknya setan yang ada dalam tubuhnya, dia tidak berkuasa. Tetapi Yesus menjangkaunya. Oleh karena itu, kita ingin melihat bagaimana Yesus membawa atau memulihkan orang yang dirasuki tersebut. Kuasa Yesus, dia datang dengan kuasanya untuk memulihkan. Yesus punya kuasa, Yesus punya otoritas untuk memerintah roh jahat sekalipun. Itu tadi bahwa Yesus yang menaklukkan roh jahat ini adalah Tuhan, yang kepadanya semuanya tunduk, bahkan iblis. Maka tidak ada lagi yang dapat menduakan kuasa Tuhan, karena iblis sekalipun turut terhadap perintahnya. Oleh karena itu, seseorang tersebut disembuhkan dengan perintah Tuhan Yesus. Kita bisa baca tadi bahwa ternyata roh jahat tersebut sudah mengenal Tuhan Yesus sebelumnya, ya kan? Di ayat 29, sebelumnya Yesus pernah memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Artinya mereka sudah pernah bertemu. Tetapi roh jahat itu masih saja ingin membawa seseorang tersebut, ya, menyeret-nyeret dia, katanya, dan tangannya dibelenggu, kakinya dirantai, dan dia dibiarkan di pekuburan tersebut, dibawa ke tempat yang terpencil, ya. Dibawa ke tempat yang terpencil artinya supaya orang itu akan semakin dekat kepada kematian, tidak akan ada orang yang bisa menolongnya. Oleh karena itu, iblis atau setan itu pun meminta kepada Yesus, karena sebelumnya mereka sudah pernah bertemu, dan kemudian legion itu meminta supaya mereka tidak dibinasakan ke jurang maut, tetapi mereka meminta supaya mereka diperkenankan memasuki sekawanan babi, katanya. Mohon maaf kalau di orang Batak agak ini ya, tabu pinahan, ya. Di sana ada yang sedang memelihara sekawanan pinahan, dan iblis roh jahat itu meminta supaya kepada sekawanan pinahan itulah mereka
diperintahkan, jangan ke jurang maut. Dan Yesus memenuhi amanah. Dan Yesus memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu, dan keluarlah setan itu memasuki, kemudian sekawanan babi atau pinaan itu pun terjun dari tebing yang curam dan masuk ke danau, kemudian mati lemas. Amanah dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa Tuhan punya kuasa bahkan memerintah iblis sekalipun. Artinya tuan daripada iblis itu sendiri pun akan tunduk kepada Tuhan Yesus. Maka tidak ada yang perlu kita lakukan untuk percaya pada kuasa Yesus yang dapat memulihkan kita. Kemudian juga dilanjutkan firman Tuhan ini, setelah setan-setan itu memasuki kawanan binatang tersebut, lalu semua binatang itu mati, maka para penjaga babi itu pun melihat, dan mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa sekitarnya. Tentu ini menjadi sesuatu peristiwa yang heboh, ya. Jika penjaga-penjaga binatang atau babi itu mungkin dulunya punya sosmed, mungkin akan diviralkan, ya, peristiwa itu. Inilah peristiwa di mana Yesus, di mana setan masuk ke sekawanan babi, dan babi-babi kemoi mungkin terjun, ya, ke danau dan mati. Berapa ya kira-kira kerugian mereka di situ? Karena kita tahu, ya, apalagi harga binatang sekarang. Kalau dikalkulatorin kira-kira berapa kerugian? Artinya akan viral itu cepat kalau di zaman sekarang. Amanah apa yang bisa kita lihat dari peristiwa ketika penjaga itu takut? Mereka takut dan mereka pun menceritakan apa yang mereka lihat, dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus, dan mereka merasa takut melihat itu. Ini menjadi pertanyaan. Seharusnya mereka bangga, mereka melihat mujizat, karena seseorang yang sudah dirasuki banyak setan kemudian sembuh, berpakaian, dan waras kembali. Tapi kenapa mereka jadi takut? Ini menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, dari awal tadi Gerasa sudah disebutkan bahwa ternyata banyak dihuni oleh orang-orang yang masih memelihara kekuatan duniawi atau hidup di dalam kegelapan. Oleh karena itulah mereka takut, dan mereka pergi meninggalkan, dan mereka memberitahukan kepada banyak orang, dan orang Gerasa itu pun akhirnya meminta Yesus meninggalkan Gerasa atau tempat itu. Maka menjadi perenungan bagi kita, amanah, kuasa Yesus yang membebaskan dan memulihkan ini, kita bisa melihat bahwa tidak ada dosa yang terlalu berat untuk diampuni. Tidak ada pergumulan, tidak ada penderitaan oleh karena perbuatan atau kesalahan atau dosa kita yang terlalu berat untuk diampuni atau untuk dimaafkan oleh Tuhan. Maka dengan itu kita bisa tertolong, amin. Sehina apapun kita oleh karena dosa kita, sehina apapun kita oleh karena kesalahan kita, seberat apapun luka batin yang kita alami, sejatuh-jatuhnya mental yang kita alami, ingatlah, tidak ada yang terlalu berat untuk Tuhan pulihkan. Karena apa? Kita melihat orang yang kerasukan setan
Tetapi yang ada Yesus sendiri datang menyeberang dari Galilea ke Gaza. Dari sini kita melihat saudara-saudari, Bapak Ibu Amanina, mari kita menyadari bahwa Tuhan itu akan selalu punya otoritas untuk mengatasi setiap persoalan di dalam hidup. Kalau lagu kita katakan tadi, Yesus penolong yang setia. Artinya bahwa Ia tidak akan pernah tinggal diam di dalam setiap pergumulan yang kita alami. Dia tidak akan pernah tinggal diam di dalam setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita bisa melihat dari orang yang tadinya tidak berpakaian, akhirnya dia sudah berpakaian. Artinya orang yang percaya pada Yesus dan menyerahkan hidupnya pada Yesus, dia akan ditolong dan dia tidak akan pernah dipermalukan. Maka anak-anak Tuhan akan terus bersinar di dalam hidupnya, akan terus mampu, akan terus berani, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia dipermalukan. Yang pertama. Kemudian orang yang sudah diselamatkan tadi, dia duduk dengan tenang mendengar Yesus. Kita bisa mengingat bagaimana Maria dan Marta. Marta yang sibuk di dapur, tetapi Maria yang dengan tenang duduk diam mendengar Tuhan Yesus berbicara. Dari sini kita bisa melihat bahwa orang yang menyerahkan hidupnya, yang menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, dia akan tetap tenang meski banyak pergumulan yang sedang dia alami. Dia tidak akan pernah gusar, tetapi dia akan tetap diam dan tenang, karena di dalam ketenanganlah kita bisa berpikir jernih, yang kemudian kita akan bisa menghadapi setiap persoalan yang kita alami. Kemudian dia sudah waras. Dia sudah sembuh. Artinya bahwa orang yang percaya akan Yesus dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus, selamanya dia tidak akan pernah takut dan dia tidak akan pernah dibelenggu dosa, dibelenggu depresi oleh karena masalah hidupnya. Tetapi dalam kewarasan dia akan mampu berpikir di dalam pikiran yang jernih, meski banyak persoalan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, yang datang pada Yesus akan mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Ya. Kalau firman Tuhan ini kita tarik dalam kehidupan kita, maka pertanyaan di awal tadi Amina akan dapat kita jawab sendiri. Bahwa adakah yang perlu Tuhan pulihkan dari dirimu saat ini? Akan menjawab pertanyaan itu dari firman Tuhan. Biarlah Yesus satu-satunya yang memulihkanmu. Biarlah atau izinkanlah Tuhan memulihkan hidupmu, dan ingat tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan. Maka jangan izinkan kuasa dunia, kuasa iblis menguasai hidupmu, kemalasan, iri, sepele, lamban, bergantung pada orang lain. Jangan pernah izinkan kelemahanmu menjadi kelemahan selamanya. Tetapi mari pakai kelemahan itu menjadi kelebihan. Unang loas so simbolisun. Karena simbolis tidak pernah jauh. Iblis jauhkan dan biarkan Tuhan yang ada di dekatmu. Dengan kuasa Tuhan Yesus yang memiliki otoritas memerintahkan segala apa yang ada dalam dunia ini, maka yakin dan percayalah masalahmu yang berat tidak ada yang terlalu berat bagi Tuhan. Jika kesalahanmu di masa lalu membuat dirimu menjadi insecure, membuat mentalmu jatuh, tidak percaya diri, ingatlah
Tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Maka mari kembali pulih dan mari kembali menerima penaklukan dari Tuhan, bahwa segala apa yang membuat diriku lemah selama ini Tuhan akan ambil, dan Ia akan buat aku menjadi lebih kuat, lebih berani, lebih pulih, lebih bersih, identitas semakin baik, panggilan semakin bisa ku wujudkan di dalam hidupku. Itulah yang terjadi di dalam diri seseorang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan hidupnya. Tuhan perintahkan kepadanya yang sebelumnya ia meminta untuk mengikut Yesus, tetapi Yesus menyuruhnya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Allah kepadamu. Tuhan terlebih dahulu suruh pulang ke rumahnya. Artinya Tuhan ingin lebih dahulu kita kembali kemana? Ke diri kita sendiri, ke keluarga, ke rumah. Ya. Ingat kembali pulang ke rumah. Kemudian ceritakan segala sesuatu yang terjadi yang dilakukan Allah. Dan orang itu pun pergi. Tidak hanya ke rumahnya, tetapi ia pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus. Maka orang yang sudah dipulihkan, orang yang sudah ditolong oleh Yesus, maka mari beritakanlah, jadilah saksi bahwa Tuhan itu sangat berkuasa memenuhi setiap apa yang kita butuhkan. Bahkan Dia berkuasa untuk memerintahkan roh jahat. Ia berkuasa pada iblis yang dekat pada kita saat ini untuk menjauhkan kita daripadanya. Oleh karena itu ada yang perlu kita takutkan, amanat saudara-saudari, di dalam menjalani hidup kita. Meski situasi hidupnya di pada zaman sekarang mungkin semakin kompleks, semakin kita bingung untuk membedakan yang benar dan yang salah, untuk membedakan yang baik dengan yang jahat, tetapi mari di dalam hikmat dan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus dan kuasa Yesus, kita mampu untuk membedakan yang baik dan yang jahat, membedakan yang salah dan yang benar, sehingga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita